Melanjutkan video sebelumnya, terlihat Ningtian yang dicemooh oleh bawahannya Lin Feng. Apa yang kau banggakan? Jika kau mampu, kenapa kau datang ke sekte Ling Yao kami? Jika kaisar pengobatan kita tidak dapat memurnikan ramuan tersebut, aku khawatir tidak akan ada seorang pun di domain Tianling yang mampu memurnikannya. Kau jelas mempermalukan diri sendiri. Luo Wuqing yang berdiri di belakang Ningtian berkata, Ningtian, kamu kapan mulai berlatih alkimia? Lalu Ningtian menyentuh dagu istrinya dengan lembut, dan menjawab perkataannya. Jangan khawatir istriku. Luo Wuqing pun mempercayai apa yang dikatakan Ningtian. Baiklah, aku percaya dirimu, kamu selalu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lin Feng menyela percakapan Ningtian dan Luo Wuqing. Aku tidak merasakan adanya pencapaian dalam bidang alkimia dari Patriark. Bagaimana Patriark memurnikan ramuan ini? Rumput S9 Phoenix dan buah hati guntur sangat langka, sayang sekali jika Patriark menyia-nyiakan bahan obat yang bagus seperti itu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga meminta kaisar pengobatan untuk mencarikan tungku, untuk memurnikan ramuan. Lalu Lin Feng pun mengeluarkan tungku andalannya. Tentu saja, sekte Ling Yaoku memiliki tungku alkimia yang dapat memurnikan berbagai macam ramuan. Patriark, ini adalah salah satu harta karunku kelas surga tingkat rendah, tungku gagak emas berkaki 3. Ningtian pun tersenyum tipis dan berterima kasih kepada Lin Feng. Lanjut Ningtian berjalan dan memancarkan aura kuning keemasan, lalu ia berkata kepada sistemnya. Sistem gunakan pengalaman alkimia. Menggunakan pengalaman kartu alkimia berhasil. Waktu durasi kartu pengalaman alkimia 1 jam. Ningtian pun bersiap-siap memulai pemurniannya. Dia mengeluarkan bahan-bahan yang sudah disediakan, lalu memasukkannya ke tungku yang dipinjam dari Lin Feng. Terlihat Ningtian mulai memproses pembakaran, yang membuat Lin Feng sangat terkejut. Api suci. Dia telah mencapai tingkat suci dalam alkimia. Penjelasan, setiap alkemis yang menapaki jalan alkimia, akan memiliki kemampuan khusus untuk membakar, yaitu api alkimia. Semakin tinggi kualitas warna api, maka akan semakin tinggi juga pencapaian sang alkemis dalam bidang alkimia. Dan api yang digunakan Ningtian ini, adalah salah satu jenis api terkuat di dunia alkimia. Lanjut Ningtian dengan tatapan tajam dan serius, dia mulai menggabungkan bahan-bahan lainnya yang ia perlukan. Api yang meledak adalah, api yang setelah mundur 3 titik yang, melepaskan 7 titik yin, lalu yin dan yang adalah 37, saling melengkapi. Dengan percaya diri, Ningtian memulai penggabungan bahan tersebut dan mengekstraknya. Lakukan. Proses selanjutnya, Ningtian mulai mengeluarkan bahan yang paling penting, yaitu es Phoenix dan buah hati guntur. Setelah kedua bahan tersebut masuk ke dalam tungku alkimia, lonjakan aura api dan guntur meledak-ledak sangat kuat. Lin Feng sangat terpukau, dengan keterampilan Ningtian di bidang alkimia. Sungguh cara yang hebat untuk menyeimbangkan yin dan yang, dan mengendalikan api seperti ini, itu sungguh menakjubkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba guntur dari atas langit mulai bersambaran. Terlihat Lin Feng sontak terkejut, menyaksikan fenomena alam tersebut. Aura surga dan bumi, mungkinkah Patriark telah menyempurnakan ramuan tingkat tinggi? Lalu tiba-tiba, guntur dari langit hendak menyambar ke arah tungku yang sedang memproses penyempurnaan. Lin Feng sangat panik, wajahnya pun sampai bercucuran keringat. Ini tidak bagus, jika guntur itu menyambar tungku alkimia, maka tungku itu akan meledak dan ramuannya akan hancur. Dan yang ditakutkan oleh Lin Feng pun terjadi, tiba-tiba guntur langsung menghujam tungku alkimia. Ningtian pun tidak tinggal diam, dia melakukan apapun yang dia bisa. Kondensasi. Terlihat di telunjuk Ningtian ada bola energi yang memancarkan aura sangat kuat. Benturan antara guntur dan energi Ningtian pun terjadi, membuat ledakan yang sangat dahsyat dan menyilaukan. Luo Wuqing yang khawatir sontak berteriak, Ningtian. Terlihat dampak dari benturan kekuatan itu, membuat bawahan Lin Feng terhempas mundur. Lin Feng memperhatikan dengan seksama dan berkata, apakah tungku itu meledak? Diperlihatkan sekeliling tungku itu diselimuti asap hitam yang mengepul, secara perlahan kepulan asap pun mulai menyusut. Lalu terlihat sebuah pil melayang di atas tungku tersebut, yang memancarkan aura yang melonjak ke atas langit. Apa? Tungku itu tidak meledak, dan pil suci 6 warna dipancarkan. Semua orang yang melihat pil yang dimurnikan Ningtian sangat terkejut, termasuk Lin Feng. Pil macam apa itu? Lalu salah satu bawahan bertanya kepada Lin Feng. Master, apakah pil ini sudah siap? Belum, Patriark tidak ada niatan untuk berhenti, ramuan ini belum selesai. Lanjut Ningtian mengeluarkan aura gunturnya, terlihat Ningtian sudah mulai terkikis kekuatannya. Dari wajahnya bercucuran keringat, hanya dengan satu langkah terakhir saja, maka pil ilahi pola surgawi dapat diselesaikan.
Lalu, Ningtian mulai menyatukan vena spiritual gunturnya ke pil yang hampir selesai. Namun tiba-tiba, terlihat ada tangan raksasa yang hendak meraih pil tersebut dari belakang Ningtian. Seharusnya pil seperti itu milik kita. Tiba-tiba juga, Luo Wuqing yang dengan sigap menghadang tangan raksasa tersebut, dan berkata dengan teriakan. Siapa kau bajigur, berani menyerang dan mencuri pil itu? Terlihat dua sosok raksasa yang tercipta dari spiritual berkata, Luo Wuqing, mengapa kau tidak memberi kami pil ini? Jika tidak, jangan salahkan kami jika melakukan pembantaian massal hari ini. Lin Feng pun menyampaikan pendapatnya dengan serius. Jika Patriark diganggu saat ini, pil itu akan gagal, dan hal terburuknya adalah, pil itu akan meledak dan dia akan meninggal. Lalu Luo Wuqing menegaskan, kepada kedua orang pengganggu tersebut, siapapun yang berani menyakitinya, aku tidak akan segan untuk melenyapkannya. Lalu Luo Wuqing melesat dengan cepat, menghampiri mereka berdua. Terlihat pancaran aura Luo Wuqing dan dia menatap tajam kepada kedua orang tua itu. Kaisar tahap puncak, siapa kau? Sedangkan Lin Feng yang memperhatikan mereka dari bawah berkata, selain Wuqing, tidak ada lagi Kaisar Agung tahap puncak di domain Tianling. Mungkinkah mereka adalah orang dari luar domain Tianling? Kembali ke situasi Luo Wuqing, dia tersenyum tipis dan berkata dengan perlahan. Orang luar berani datang, lalu Luo Wuqing menerjang ke arah mereka berdua sambil berteriak. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Selagi Ningtian masih sibuk mengekstrak ramuan, terlihat bentrokan kekuatan di atas langit, yang menyebabkan ledakan sangat besar. Ningtian sangat mengkhawatirkan Luo Wuqing, namun ia tidak bisa membantunya, karena tungku alkimia tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sial, ini adalah langkah terakhir pemurniannya. Istriku, kau harus bertahan. Lanjut ke pertempuran, Luo Wuqing mengeluarkan pedang lalu berkata, aku akan menghabisimu. Cuma bintang 8 kau berani datang ke sini. Terlihat Luo Wuqing bersiap melancarkan serangannya, pancaran aura yang meluap-luap diperlihatkan kepada mereka berdua. Dan salah satu pengacau itu pun tidak tinggal diam. Dia menerjang dengan tangan yang diselimuti auranya. Jika kami bertarung sendirian, mungkin kami bukan tandinganmu. Sayangnya kami berdua, tidak tanggung-tanggung, dalam serentak mereka berdua menyerang bersamaan, 2 versus 1 pun Luo Wuqing tidak gentar, dia memusatkan auranya di satu titik, lalu terlihat energi yang melesat ke arah mereka berdua. Beraninya dua semut ini berbicara sombong di hadapanku. Kedua kakek itu sedikit kesulitan menahan serangan dari Luo Wuqing, terlihat raut wajah mereka begitu terkejut. Serangan Luo Wuqing dapat melukai mereka meski tidak terlalu fatal, namun itu cukup untuk melemahkan mentalnya. Kakak kedua, wanita ini sungguh kuat, apa yang harus kita lakukan? Pil yang memicu fenomena aneh di langit dan bumi ini, pasti kualitasnya sangat tinggi, kultivasi kita sudah lama berhenti di bintang 8, jadi kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Tungku yang memurnikan pil ilahi surgawi, mulai bereaksi kembali dengan tekanan yang lebih mengerikan. Terlihat Ningtian sangat terfokus untuk terus menyetabilkan yin dan yang bergejolak. Kemudian, panel sistem pun muncul dan memberitahukan, menanamkan pil ilahi pola surgawi dengan pencapaian akhir Dao Alkimia. Mohon tunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian penyulingan berhasil. Dan tiba-tiba, aura dari pil yang dibuat oleh Ningtian, melonjak sampai ke atas langit dan ledakan terjadi di tungku alkimia. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sontak mereka sangat terkejut. Kuat sekali aroma pilnya, jenis pil apa ini? Lin Feng yang memandangi tanpa mengedipkan matanya berkata perlahan. 9 warna cahaya suci. Keajaiban yang sangat suci, unik sepanjang masa pil ini, melampaui apapun yang pernah aku lihat sepanjang hidupku. Patriark, mulai sekarang aku mengagumimu. Dan Luo Wuqing pun yang melihat ledakan di tungku alkimia Ningtian, ia bergegas menghampirinya, terlihat Luo Wuqing sangat khawatir, akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Ningtian. Apa kamu baik-baik saja? Ningtian menjawab perkataan Luo Wuqing sambil tersenyum, meski terlihat ia sangat kelelahan. Jangan khawatir istriku, aku baik-baik saja. Dan pil ilahi pola sirgawi sudah selesai. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu diganggu lagi. Ningtian pun terbang menyambut Luo Wuqing dengan pelukan yang lembut. Para kakek tua yang mendengar perkataan Ningtian, mereka sedikit terprovokasi. Ranah Earth King, mengandalkan bakatnya dalam alkimia, untuk berbicara begitu arogan. Namun salah satu kakek itu menyadari sesuatu dan ia berkata, tunggu saudara ketiga, lihat, aroma pil yang kaya ini menyembuhkan luka-luka kita. Tidak hanya itu, aku merasa kultivasiku juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Salah satu kakek tua itu berkata dengan ekspresi bahagianya, Luo Wuqing, kau memang berhasil melukai kami, namun, luka ini disembuhkan oleh energi pil dari ramuan suci, yang dimurnikan oleh suamimu. Sungguh usaha yang sia-sia.
Kakak ketiga, jangan sia-siakan aroma pil ini, mari kita hirup semuanya. Keserakahan mereka berdua, yang menyerap semua aroma dari pil yang dimurnikan Ningtian, membuat mereka lupa diri. Dan Luo Wuqing memandangi mereka dengan tatapan tajam, ia berkata, "Jika aku bisa melukaimu sekali, maka aku juga bisa melukaimu yang kedua kalinya." Berbeda dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Ningtian, dia tetap tenang dan berkata kepada Luo Wuqing, "Jangan marah istriku, tunggu dan lihat saja." Terlihat karena keserakahan mereka berdua, membuat petaka bagi tubuhnya sendiri. Kakak kedua, apa yang terjadi? Mengapa guntur ini menyerang kita? Aku juga tidak tahu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja sambaran guntur yang sangat kuat, langsung menghujam tubuh mereka dengan telak. Terlihat kakek-kakek itu mengerang kesakitan. Lalu Luo Wuqing bertanya kepada Ningtian, "Apa ini perbuatanmu?" Sambil tersenyum dan menikmati pertunjukan di atas langit, Ningtian menjelaskan kepada istrinya, "Aku tidak bodoh, bagaimana mungkin aku membiarkan serangan istriku sia-sia?" Ternyata Ningtian melakukan sesuatu kepada pil yang ia murnikan, di saat Luo Wuqing bertarung begitu sengit dengan kedua kakek tersebut. "Aku tahu bahwa begitu pil ajaib itu selesai dibuat, maka aroma pilnya dapat menyembuhkan semua luka luar. Dan kedua kakek tua itu terluka oleh seranganmu, jadi mereka pasti akan menyerap semua aroma pil itu ke dalam tubuhnya. Karena aku baik hati, jadi aku menambahkan bumbu untuk mereka berdua." Terlihat Ningtian mencampuri pil itu, dengan sebutir pil yang lain dan belum dijelaskan olehnya. Namun yang pasti, akibat kecerdasan Ningtian, dia berhasil membuat kakek tua tersebut terluka parah. Sambaran guntur kepada mereka terus menghujam cukup lama, sampai kemudian mereka terhempas jatuh ke bawah daratan begitu keras. Salah satu kakek itu bertanya kepada Ningtian, "Apa yang kamu lakukan dengan pil itu?" Ningtian menjelaskan kepadanya sambil tertawa, "Aku harus menambahkan 10 kali lipat untukmu. Dengan peningkatan pilku, kemanjuran pilnya 1000 lebih baik dari sebelumnya. Kalian bukan hanya menyembuhkan luka luar, tetapi juga menyehatkan kelima organ dalam. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian merasa ratusan tahun lebih muda sekarang?" Salah satu kakek itu sangat marah, ia menatap tajam Ningtian. "Sial, aroma pil ini cukup untuk menyembuhkan luka luar kita. Tetapi menambahkan terlalu banyak energi yang tidak diketahui asal-usulnya, justru akan memberikan efek sebaliknya." Tidak lama kemudian, efeknya mulai bereaksi. Terlihat adik seperguruannya sudah mulai merasakannya. "Kakak kedua, aku merasa ada api yang menyala di dalam tubuhku." Lalu Ningtian dan Luo Wuqing berjalan perlahan, menghampiri mereka yang sudah tidak berdaya. "Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu rakus, sehingga kalian menyerap semua aroma pil? Sungguh konyol, seorang kaisar agung jika meninggal karena menyerap aroma pil." Kakek tua itu tidak menerima kejadian ini, dia masih bersikap arogan. "Hanya ranah Earth King, tapi kau begitu sombong. Aku akan memusnahkanmu." Tiba-tiba salah satu kakek itu menerjang, hendak menyerang Ningtian, namun Luo Wuqing menghadang pergerakannya dengan sigap. Lancang, benturan kekuatan pun tidak dapat dihindari lagi, terlihat energi yang saling menekan, dari telapak tangan Luo Wuqing dan kakek tersebut. Sedangkan Ningtian masih terdiam, karena ia mendapatkan notif dari sistemnya. "Anda mengejutkan Kaisar Agung tingkat 8, Anda mengejutkan permaisuri, dan Anda mengejutkan Kaisar Pengobatan. Selamat, Anda mendapatkan hadiah kartu Realm Exchange. Kartu ini dapat memilih satu orang, dan menukarkan kekuatannya selama 1 jam, jika orang lain mengizinkannya." Lalu kakek yang sedang beradu kekuatan dengan Luo Wuqing berkata, "Kakak ketiga, orang ini adalah titik lemah Luo Wuqing. Kita hanya perlu menyerang dengan penuh kekuatan kita, bahkan jika perlu, kita harus membayar dengan nyawa kita." Dan kakek satunya lagi pun melancarkan serangannya ke arah Luo Wuqing, terlihat 1 lawan 2 terjadi kembali. Lanjut kakek tua itu berkata, "Itu dapat mengurangi ledakan, saat aku menangkap anak ini, aku bisa membiarkannya memurnikan pil untuk kita, guna mengurangi bahaya." Mengerti, selagi pertarungan yang sangat sengit antara Luo Wuqing dan para kakek itu, tiba-tiba muncul satu kakek lagi yang diselimuti aura ungu pekat. Lalu kakek yang baru datang itu mendaratkan telapak tangannya ke tubuh Luo Wuqing, yang membuat Luo Wuqing terhempas ke belakang, dan menyeret Ningtian sampai membentur dinding sangat keras. Terlihat Ningtian yang mengerang kesakitan. Dia mendapatkan benturan double dari depan dan belakang. Tanpa rasa malu kakek itu berkata, "Aku sudah lama mendengar nama permaisuri di domain Tianling, tapi aku tidak menyangka bahwa aku melihatnya hari ini, dia sedikit di luar ekspektasiku." Lin Feng yang tidak terima, Luo Wuqing diserang secara tiba-tiba oleh kakek itu, ia mencoba menyerangnya. "Beraninya kau melukai Wuqing." Namun yang dilakukan oleh Lin Feng, malah dia yang dicekik oleh kakek itu.
Apa yang kamu lakukan? Lalu kakek tersebut menghempaskan Lin Feng ke bawah dengan sangat keras, sampai ia terlempar jauh. Ning Tian membantu Luo Wuqing berdiri, terlihat di bagian dadanya ada bekas serangan dari kakek tua itu. Istriku, kamu baik-baik saja. Lalu Luo Wuqing berkata, Ning Tian, cepat pergi sekarang, dia adalah Kaisar Agung tingkat 9. Meskipun aku memiliki kemampuan untuk melawannya, tiba-tiba Ning Tian langsung berkata dengan percaya diri. Serahkan semuanya padaku. Luo Wuqing yang mendengar perkataannya sangat kebingungan. Ning Tian, kamu, belum selesai. Luo Wuqing berkata, tiba-tiba Ning Tian memancarkan aura Kaisar Agung, yang dipinjam dari Master Yao Qi menggunakan kartu Realm Exchange. Sistem gunakan kartu Realm Exchange. Menggunakan kartu Realm Exchange, silahkan pilih objek pertukaran, berkomunikasi dan bertukar. Lalu Ning Tian berkata lewat telepati, Master Yao Qi, tolong. Tiba-tiba tubuh Master Yao Qi tidak bisa digerakkan, dan ia kebingungan. Apa yang terjadi? Lalu Master Yao Qi mendengar perkataan Ning Tian yang meminta pertolongan. Patriark, dan video pun bersambung. Tunggu cerita selanjutnya, di video yang akan datang. Kalahkan Kaisar Agung.